Shalom, kita bertemu lagi di acara Supranatural Doctor dengan saya Dr. Yanto Sinaga. Terima kasih kepada Anda yang sudah setia mendukung kami pada channel YouTube Revival Fire City. Bila Anda belum menonton daripada episode sebelumnya, Anda dapat klik link di bawah description di bawah video ini. Dan kami mengundang Anda untuk men-share video ini supaya banyak orang yang akan mengerti tentang apa yang Tuhan bukakan di akhir zaman dan apa kehendak Tuhan untuk kita lakukan pada akhir zaman ini. Ya saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, hari-hari ini akan semakin jahat. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita ikut semakin jahat? Tetapi kita harus semakin baik, saudara-saudara. Untuk itu, pada hari ini kita akan belajar tentang benteng orang percaya di akhir zaman. Kita akan membaca dahulu pada firman Tuhan di Efesus 6 ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dan kita akan baca pada Alkitab NIV. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Ya, saudara-saudara, kita belajar bahwa jemaat Efesus adalah jemaat peperangan rohani. Kenapa? Karena di Efesus terdapat kuil Artemis, kuil Dewi Diana. Jadi kita tahu bahwa pada saat ini kita bukan dalam keadaan istirahat. Angkat senjatamu, rise it. Saat ini kita sedang dalam berperang. Kita harus selalu berjaga-jaga. Dan jangan anggap bahwa musuhmu dalam keadaan gencatan senjata. Karena sebenarnya musuh kita saat ini sedang bergerilya. Waspada saudara-saudara, karena musuh kita bisa berupa apapun. Bahkan musuh kita bermain-main di dalam nafsu kita. Hati-hati saudara-saudara dengan nafsumu. Dan kita juga belajar pada firman Tuhan tadi, ambillah itu. Dalam bahasa Inggris, take it. Ambillah itu berhubungan dengan bila kita mengambil, berarti kita sudah meletakkan di suatu tempat senjata kita, atau kita pernah menyimpannya di suatu tempat. Dan di mana kau taruh senjatamu, di mana kau taruh ilmumu, dan di mana kau taruh pewahyuanmu. Apakah Anda pernah menaruhnya di zaman lalu, di zona nyamanmu, dan di peperanganmu yang di masa lalu, atau mungkin Anda menaruhnya di traumamu, di kegagalanmu, atau di tempat doamu yang terakhir. Dan saudara-saudara, buanglah hal itu semua. Ambil lagi senjatamu. Dan yang selanjutnya adalah mengambil. Saat kita mengambil, maka kita juga menerima. Artinya, bila ada yang memberi, maka kita menerima. Kita tidak akan pernah menerima bila tidak ada yang memberinya kepada kita. Jadi saudara-saudara, terima semua apa yang sudah Tuhan berikan kepada Anda, kepada saya. Buka hati kita. Lalu caranya bagaimana? Beri waktu untuk datang beribadah, untuk melihat YouTube, untuk mempelajari revelation, sehingga kita menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Dan saudara-saudara,
kita juga mau belajar dari selengkap senjata Allah dengan bahasa Inggrisnya yaitu full armor. Full maksudnya adalah kita memakai semua yang Tuhan berikan. Dan juga komplit. Kita harus all out. Kita tidak boleh setengah hati. Contohnya, saat kita mendeklarasikan sesuatu, kita deklarasikan semua apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak dengan setengah hati. Kita melakukannya dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena di dalam Alkitab dikatakan, to be able to withstand. Di sini memakai kata able. Able artinya bersiap. Kita harus selalu mempersiapkan diri. Kita harus terus-menerus bersiap. Sehingga ketika itu juga atau detik kemudian bila harus berperang, maka kita siap lakukan untuk perang itu. Dan di sini dipakai kata withstand. Dan withstand di dalam bahasa atau kamus Oxford diartikan dengan kata opposing. Opposing artinya melawan, saudara-saudara. Kita tidak diciptakan Tuhan untuk bertahan. Contohnya adalah Yusuf. Saat dari istri Potifar datang, maka dia melawan. Cara melawannya adalah dia lari dari tempat itu supaya dia tidak terkena atau dia tidak terkalahkan. Yang kedua, kata kedua dengan withstand adalah resisting. Resisting artinya mempertahankan apa yang diserang tadi. Jadi kita harus melawan dengan iman kita. Apa yang kita lawan? Yaitu evil days. Apa maksud dari evil days ini? Evil days yang dimaksud dengan hari yang jahat. Dan di dalam bahasa asli Ibrani kita tahu dengan kata ponarios. Jadi kita akan belajar mengenai evil days. Yang pertama, evil days dimaksudkan dengan kerja keras. Hari-hari ini kita akan melihat begitu banyaknya tuntutan untuk kita bekerja keras. Kita jangan sampai melupakan surga. Jangan Anda terlalu bekerja keras sehingga Anda melupakan destiny Anda. Anda melupakan Tuhan sudah memberikan karunia kepada Anda sehingga kemudian Anda akan kehilangan keselamatan. Tuhan menyuruh kita bukan untuk bekerja keras tetapi bekerja ikhlas. Dan yang kedua, saudara-saudara, evil days dimaksudkan adalah pada saat ini kita lihat manusia bertambah kejam, bertambah jahat. Dalam bahasa Inggris kita kenal dengan wicked. Manusia senang saat-saat ini untuk menjahati orang. Bahkan orang-orang jahat bersatu untuk menjahati orang baik. Dan semakin baik kita atau semakin baik orang, maka akan ada orang yang memfitnahnya, ada orang yang menjahatinya. Dan kita tetap harus menjadi orang baik. Walaupun banyak orang yang menyalahkan orang baik dan membenarkan orang-orang yang berbuat jahat. Dan kita lihat saat-saat ini, begitu banyaknya orang yang senang melihat orang lain menderita. Yang ketiga, saudara-saudara, evil days dihubungkan dengan kondisi dunia yang semakin buruk. Terdapat krisis ekonomi, dan kita lihat semakin susah dalam berusaha. Dan kita lihat politik pada saat ini pun kacau. Dan saat-saat ini kita lihat begitu banyak ada sakit penyakit, ada wabah, dan bencana alam yang bertubi-tubi. Ini yang dimaksud dengan evil days. Yang keempat, selanjutnya, evil days dapat kita lihat di berita-berita, yaitu banyak evil witch, banyak wickedness. Maksudnya pada saat ini kita dapat membaca, bahkan Anda saudara-saudara yang bisa merasakan bahwa saat ini penuh dengan serangan sihir di udara. Bahkan teluh-teluh ataupun santet sekarang begitu banyaknya.
Bahkan ada hanya dengan tulisan dapat membunuh tanpa mengeluarkan darah. Dan kita banyak merasakan ancaman-ancaman yang tidak terlihat mata. Ini adalah evil days yang kita rasakan yang keempat. Tetapi saudara-saudara, kita harus kuat. Kenapa? Karena setelah melewati hari-hari jahat ini, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Dan saudara-saudara, selain memakai senjata Allah, kita juga harus membentengi, kita membangun benteng buat hidup kita, yaitu benteng ilahi. Dan kita saat ini akan mempelajari 7 benteng ilahi untuk orang percaya di akhir zaman ini. Yang pertama adalah iman kepada Kristus. Kita baca pada Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali satu nama, yaitu Yeshua HaMasyiah. Oleh sebab itu, terus perbaharui imanmu. Katakan kepada imanmu, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Percaya padanya dan kita serta seisi rumah kita akan diselamatkan. Dan saudara-saudara, jangan sekalipun Anda menukar Yesus dengan semangkuk kacang merah. Dan apapun yang terjadi di dalam hidupmu, kau harus yakin kau berada di bahtera keselamatan itu, yaitu di satu nama, yaitu Tuhan kita, Yeshua HaMasyiah. Yang kedua, kita baca pada Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kita harus memperkatakan nama Tuhan terus-menerus, sehingga kita akan selalu menjadi ingat akan nama Tuhan itu. Dan jiwa dan pikiran kita akan berlari kepadanya, yaitu menara yang kuat itu. Contohnya, saat kita kekurangan, maka kita memakai nama Tuhan kita dan menyebut terus-menerus Jehovah Jireh, yaitu Tuhan yang akan menyediakan. Begitu juga nama Tuhan kita El Shaddai. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saat-saat ini Anda harus sering-sering mendeklarasikan nama Tuhan, sehingga jiwa dan pikiran kita akan berlari ke menara yang kuat, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan benteng yang ketiga kita baca di Zakaria 2 ayat 5. Dan aku sendiri, demikian firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Lalu, bagaimana cara Tuhan menjadi tembok berapi bagi kita? Kita baca di Mazmur 69 ayat 9, yang A. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi saudara-saudara, gairah cinta kita pada Tuhan itu yang menjadi tembok berapi bagi kita. Artinya, jika kita dalam keselamatan kita, jangan sampai kita dingin atau mendinginkan roh kita. Tetapi gairah cinta kita harus tetap membara. Buat selalu untuk kita bergairah kepada Tuhan. Kita membara. Hati kita, cinta kita membara kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kita bergairah atau tidak? Kita lihat dengan kerajinan kita. Apakah kerajinan kita kendor atau tidak? Dan benteng selanjutnya adalah yang keempat, berbahasa roh. Kita baca di 1 Korintus 14 ayat 2 dan 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur.
Jadi saudara-saudara, dari firman ini kita tahu bahwa saat kita berbahasa roh, maka roh kita dibangkitkan dan kita akan bersembunyi di dalam rahasianya. Jadi terus berbahasa roh saudara-saudara, supaya kita kuat dan kita terbungkus di dalam rahasia Tuhan. Yang kelima yaitu faith in action. Iman kita adalah perisai. Oleh sebab itu, aktifkan iman kita. Bagaimana caranya? Dengan pendengaran akan firman Tuhan dan dengan menerima rema dari firman Tuhan itu. Juga nubuatan dan firman Tuhan ini yang akan menuntun kita ke masa depan. Perkatakan kebenaran daripada kenyataan. Maksudnya apa? Saya akan berikan contoh, yaitu jika kita sakit, maka kita perkatakan bahwa kita sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Itu adalah kebenarannya. Yang keenam, pujian penyembahan. Lewat pujian penyembahan, kita akan membangun tahta Elohim. Karena kita tahu Tuhan bertahta di atas pujian. Oleh sebab itu, kita harus yakin kita melakukan pujian penyembahan untuk kita membangun tahta Elohim, dan kita sedang meminta untuk malaikat-malaikatnya yang berjaga-jaga atas kita. Jadi hari-hari ini saudara-saudara, setel atau lakukan pujian penyembahan terus dan menerus, dan yakinkan bahwa tahta Tuhan terbangun dan malaikat-malaikat berjaga-jaga atas kita. Yang ketujuh, tapal batas darah atau efes damim. Kita baca di 1 Tawarik 11 ayat 13. Ia ada bersama-sama Daud di Pas Damim. Ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang, ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Ini yang dimaksud dengan efes damim atau Pas Damim. The border of the blood atau garis covenant. Kita harus berada di the place of our destiny. Jika itu atau Anda berada di tempat destiny Anda berada di tanah perjanjian Anda, atau Anda berada di tempat pelayanan Anda, maka yakinkan Anda akan berada di tempat itu dan jangan mundur sedikit pun. Walau sesakit apapun, jangan keluar. Sebab yakin engkau akan bangkit. Kenapa? Karena akan ada selalu proteksi Tuhan apapun serangannya. Haleluya, puji Tuhan. Demikian saudara-saudara, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Dan bagi Anda atau saudara-saudara yang mempunyai pengalaman supranatural atau ingin berkonsultasi dengan kami pada masalah Anda, pada masalah supranatural Anda dapat melakukan WA chat pada nomor 0878 8085 3523. Sekali lagi, 0878 8085 3523. Dan jangan lupa like dan share video ini sehingga akan lebih banyak orang yang mendengar akan berita-berita surgawi. Juga subscribe dan tekan tombol lonceng supaya Anda akan menerima berita surgawi ini yang pertama kali. Akhir kata saudara-saudara, saya Dr. Yanto Sinaga meyakinkan Anda bahwa di dalam Yesus keajaiban adalah sebuah kepastian.